Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Leni. Berdoa mulai. Terima kasih Leni. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir? Tazkiyah, Bu. Tazkiyah kemana? Izin. Izin. Siapa lagi? Anissa, Bu. Anissa mana? Asep, Bu. Sakit. Asep nggak ada ya. Kita doakan semoga yang sakit segera lekas sembuh dan yang sedang ada urusan dipermudah urusannya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Nah, siapa di sini yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Asmaul Husna itu artinya apa sih? Siapa yang masih ingat? Nama-nama yang baik bagi semuanya berjumlah 99. Nah, tadi kita sudah membacanya ya setiap hari. Jadi insya Allah kita akan hafal Asmaul Husna. Dibaca setiap hari sebelum belajar. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sifat yang wajib bagi Allah. Di sini coba siapa yang sudah tahu sifat yang wajib bagi Allah? Belum, Bu. Sifat yang wajib bagi Allah itu adalah sifat yang harus ada pada Allah dan mustahil tidak ada. Mustahil Allah tidak memiliki sifat tersebut ya. Sifat wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 20. Nah, sebelum lanjut ke materinya, di sini Ibu akan membagikan dulu kelompok. Kelompok 1 Eis, Gea, Ripa, Mami. Kelompok 2 Hera, Maryam, Naini, Alit. Kelompok 3 Lutfi, Julia, Mary, Leni. Kelompok 4 Ica, Irma, Indah, sama Risti. Silahkan duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Ya. Nah, kita lanjut ya. Sifat yang wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 20. Nah, silahkan lihat ke layar ya teman-teman. Ini ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Supaya kita gampang menghafalnya, Ibu akan menyanyikan, memberi contoh teman-teman menyanyikan syair sifat wajib bagi Allah. Nah, tugas teman-teman itu menyimak dan mendengarkan. Lalu setelah Ibu selesai, teman-teman menyanyikannya bersama. Jadi yang bisa boleh maju ke depan, memimpin menyanyi syair sifat wajib bagi Allah, memimpin teman-teman ya. Ya, Bu. Siap? Siap. Nah, sifat wajib bagi Allah. Wujud
ada pada Allah. Mustahil Allah itu tidak memiliki sifat tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Iya, Bu. Coba Leni, yang pertama sifat wajib bagi Allah apa? Wujud. Wujud. Wujud itu apa artinya? Sudah tahu belum? Belum, Bu. Nah, wujud itu artinya ada. Apa bukti bahwa Allah itu ada? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa dia? Ada ciptaannya. Ya, Allah itu ada. Buktinya adanya ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Saya itu apa? Manusia. Terus adanya alam semesta beserta isinya. Kalau misalnya tidak ada alam semesta, maka Allah itu tidak ada, mustahil ya, karena alam semesta beserta isinya itu ada. Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kemudian Maryam, yang kedua, sifat wajib bagi Allah itu apa? Kidam. Kidam. Yang kedua, kidam artinya terdahulu. Siapa di sini yang tahu maksudnya terdahulu itu apa? Yang paling pertama. Ya, bisa apa lagi? Nah, terdahulu itu Allah Maha Awal, tidak didahului oleh apapun. Misalnya teh manusia dulu, baru Allah. Tidak ya, mustahil, karena Allah itu Maha Awal. Allah itu yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, Ica, sifat wajib bagi Allah apa? Bako. Bako itu artinya Kekal. kekal itu maksudnya Allah tidak akan pernah mati. Kebal, Bu. Meskipun Kebal. nya hebel aya hebel langgeng, aya hebel mah terdahulu. Kalau langgeng itu kekal. Kekal itu maksudnya Allah tidak akan pernah mati meskipun nanti sudah hari kiamat. Allah yang menciptakan alam semesta ya, Allah yang menghendaki kiamat. Jadi Allah itu tidak akan pernah musnah. Kemudian Indah, yang keempat apa? Khalafatul
tidak, keinginan kita membeli sepatu itu tidak akan terwujud karena belum dikehendaki oleh Allah. Kemudian nomor 9. Alif. Nomor 9 adalah sifat ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Yaitu Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan yang telah terjadi. Jadi Allah itu bisa mengetahui. Nanti minggu depan kita mau melakukan apa, beberapa jam kemudian kita akan seperti apa ya, dan yang telah lalu dan yang sedang terjadi. Kemudian yang 10, Lutfi apa? Hayat. Hayat artinya hidup, yaitu Allah hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Yang ke-11, ini apa? Sama. Sama artinya mendengar suara selembut apapun. Misalnya teman-teman di dalam hati, ih abi mah terseret si ibu eta misalnya gitu. Allah itu mendengar apa yang kita bicarakan di dalam hati. Atau misalnya kita marah sama orang tua, kita sumpah serapah di dalam hati. Allah itu mendengar sumpah serapah kita kepada orang Tua. Tidak boleh, nanti takut jadi anak durhaka. Iya, kemudian Bulutus, iya nonton si mama belit kemasihan hati si itunya. Kemudian selanjutnya yang ke-12 yaitu kalam ya. Sama basor dulu, basor artinya Allah itu maha melihat. Jadi maksudnya kalau misalnya teman-teman kemarin mengambil buah milik tetangga, data ayo mengambil buah milik dicandak ke buah mate, merasa kita itu aman, tidak ada yang melihat, padahal ada siapa yang melihat kita? Jadi kita harus hati-hati dalam berbuat sesuatu. Ibu-ibu, kalau buah nang bulan kumaha kan eta mah dihandap. Kan kedahnya dia heula anu gaduhna nya. Yang ke-13 ada kalam. Kalam itu artinya berbicara atau berfirman. Artinya buktinya itu adanya kitab suci yang menunjukkan firman Allah. Kemudian ke-14 ada qadiran. Artinya yang maha berkuasa, yang menguasai langit, bumi dan juga seisinya. Ke-15 ada muridan, artinya yang maha berkehendak. Aliman yang maha mengetahui, hayan yang maha hidup, sami'an yang maha mendengar, basiron yang maha melihat, dan yang terakhir mutakalimat yang maha berbicara. Jadi semuanya ada 20. Apa yang ada 20? Sifat wajib bagi Allah. Hikmah mengenal sifat wajib bagi Allah itu ada 5. Yang pertama, kita semakin beriman kepada Allah. Yang kedua, semakin yakin dalam menyembah Allah. Yang ketiga, berhati-hati dalam berbuat. Ketika kita akan melakukan maksiat, kita akan berhati-hati karena ada Allah yang selalu mengawasi kita. Yang keempat, kita menjadi disiplin, dan yang terakhir kita menjadi bertanggung jawab. Nah, sebelum kita memulai permainan, kita baca dulu sekali lagi syair sifat wajib bagi Allahnya. 1, 2, 3. Wujudi dan maqamu halafatul lil hawadisi Iyamu binafsihi wa daniyan kudrati roda
Sejauh